Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Novan, RT75, subjek. Pertama kita akan menggunakan Linux untuk pertama kalinya. Kita masuk Linux, kita masuk ke terminal. Lalu kita akan menggunakan yang namanya super user. Menggunakan sudo, masuk. Lalu masukkan password. Lalu kita akan memasukkan sebuah user baru. Kita cukup ketikkan seperti yang ada di layar. Ya, sudo user add security dan juga sudo user add kita bisa menambahkan yang namanya password pada mereka berdua dengan menggunakan password lalu seperti itu ada gambar, lalu masukkan password dan ketikkan reset password. Lakukan hal yang sama pada yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menyeting user yang baru kita buat menjadi user biasa dan juga user system. Untuk menggunakan user system kita gunakan user mode hingga sudo untuk user yang biasa dan juga user root untuk super user atau user system. Kita akan masuk ke dalam super user menggunakan user lain, yaitu kita dengan menekan itu lalu nama user yang kita inginkan. Kita bisa mengecek user sedang login atau aktif dan mengetik who seperti pada layar. Kita akan membuat dua file yang membentuk txt seperti pada Windows mastering sebelumnya. Kita akan menggunakan cat lalu memberi namanya sesuai yang kita inginkan. Pada contoh kita akan menggunakan sistem operasi 75. Lalu di antara kedua nama tersebut kita akan memberikan tanda lebih besar untuk menandakan output yang akan diberikan. Lalu kita akan mengisikan output yang kita inginkan dan lakukan pada dua file yang kita inginkan. Mencari file yang kita inginkan, where is lalu nama file yang kita inginkan. Jika kita berada di directory tersebut, maka kita akan menemukannya dengan nama filenya saja. Tapi kalau misalkan di directory lain, kita akan menemukan folder-folder yang lain juga. Kita bisa menampilkan file menggunakan cat, lalu nama file yang kita ingin tunjukkan, seperti pada video tersebut. Lalu kita akan membuat folder baru menggunakan mkdir sama seperti di Windows, lalu nama folder yang kita inginkan. Menggunakan spasi kita akan membuat dua folder sekaligus seperti pada video tersebut. Sekarang kita akan memindahkan sistem operasi 75.txt menuju folder Rizky. Caranya gampang menggunakan mv atau move, sekitar dari move, lalu nama file yang kita inginkan dan tujuan atau folder yang kita ingin tuju seperti pada video. Kita juga bisa mengcopy file tersebut menggunakan cp. Kita di copy, lalu nama file yang kita inginkan, lalu tujuan dari folder atau folder tujuan yang kita ingin kita kopikan.
Selanjutnya kita akan mengoptikan isi file dari file 1 ke file 2. Caranya gampang, menggunakan copy, lalu nama file yang kita ingin copy ke file yang kita ingin tujukan. Namun dengan ini membuat file yang kita tujukan menjadi berubah atau akan menjadi sama persis seperti file yang awal. Selanjutnya kita akan mengcopy isi folder satu ke folder yang lain. Caranya adalah membuat salah satu folder menjadi arsip, lalu kita mengkopinya ke folder yang lain, lalu atau kita move ke folder yang lain, lalu kita ekstrak kembali seperti pada video yang ditampilkan berikut ini. Selanjutnya kita akan memindahkan sebuah directory atau folder ke folder yang lain. Seperti biasanya kita akan menggunakan mv atau move, lalu nama folder yang kita ingin pindahkan ke folder yang ingin tuju. Misalkan seperti pada gambar adalah home, yaitu garing home untuk tujuan. Sama seperti di DOS ataupun di Windows, kita cukup menggunakan rmdir untuk menghilangkan sebuah directory baru. Kita akan menampilkan isi dari directory user secara lengkap melalui data terakhir dimodif, lalu ukuran file, dan berbagai macam yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan menampilkan history dari perintah-perintah yang pernah dilakukan di terminal menggunakan history seperti biasa. Selanjutnya kita akan pindah ke directory dev, lalu kita akan melihat isinya menggunakan dir seperti biasa, dan juga kita akan melihat perangkat apa sih yang bisa digunakan dan yang tersedia saat ini menggunakan lshw. Selanjutnya kita akan bermain dengan USB. Kita akan meng-unmount-nya seperti pada gambar video tersebut. Unmount lalu nama file yang ada di drive tersebut. Untuk memount-nya kembali, kita cukup tahu di mana device itu berada. Seperti pada gambar, kita akan melihat device SDC1 berada, lalu kita akan tuliskan mount seperti pada gambar, lalu file atau directory yang akan dibuka nantinya di mana dia berada. Lalu kita akan menampilkan gambar atau file yang kita berada dalam USB tersebut, seperti pada contoh ya
cat hello.txt. Lalu kita akan mencari file yang berada di etc. Kita akan mencari file menggunakan keyboardnya txt dan ada file yang namanya rootnya. Seperti pada gambar, kita cukup mengikuti pola maka akan terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuka file yang kita inginkan berupa txt pada nano ataupun vi. Untuk nano kita cukup mengetikkan nano lalu nama file dengan ekstensi yang kita inginkan. Lalu untuk vi editor kita menggunakan vi spasi nama file yang kita inginkan seperti pada video tersebut. Sekarang kita akan mengubah adalah jadi nama kita. Ya, pada VI editor cukup rumit untuk menggunakannya, tapi saya di sini menggunakan nano editor. Cukup simpel bukan? Lanjut kita akan mengubah hak kepemilikan dari suatu file. Caranya dengan chmod untuk mengubah kepemilikan, lalu u plus rwx untuk user dan menambahkan fungsi rwx yaitu read, write, dan execute pada praktikum 7txt dan chmod go min w praktikum 75 go min w praktikum 275.txt untuk mengubah hak kepemilikan grup menjadi tidak bisa untuk mengubah suatu file tersebut. Nah, tapi kita juga akan menambahkan suatu atribut yaitu x sehingga dapat dieksekut. Nah, sekarang kita akan mengubah kepemilikan dari file JPEG. Nah, caranya sama, cuman kita pakai chon, lalu min d, lalu user yang kita ada, lalu file apa yang kita ingin ubah kepemilikannya. Nah, seperti pada gambar kita tidak menemukan file tersebut, makanya tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita menemukan hal-hal lain pada komputer tersebut, kita bisa. Nah, sekarang kita akan mengubah IP config dari komputer kita melalui yang namanya terminal. Ya, di terminal kita bisa mengubah melalui sudo spasi nano, lalu nama file IP yang kita ingin ubah. Nah, seperti pada video kita akan melihat etc network interface. Nah, lalu kita ubah menjadi seperti yang tertera. Lalu kita save, lalu kita lakukan restart kembali. Restart init out d network
mengetahui komputer kita cukup mengetikkan uname spasi min a. Nah, sekarang kita akan melihat package apa saja sudah terinstall pada komputer ini. Kita cukup mengetikkan dpkg spasi min get min selection. Melihat paket apa saja sudah terinstall. Install seperti pada video. Lalu kita cukup mengetikkan top untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan pada komputer ini. Date digunakan untuk melihat tanggalan pada komputer ini. Lalu clear untuk menghilangkan semua yang telah kita lakukan pada terminal. Lalu sudo reboot untuk mereboot komputer kita atau merestart. Kita login kembali dan kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk mematikan komputer melalui terminal. Nah, sudo shutdown min h now adalah sebuah komen atau perintah untuk mematikan komputer secara langsung tanpa adanya timer. Selanjutnya kita akan menginstal suatu file lewat Synaptic Package Manager yang pertama-tama kita harus download dulu pada 12,4 atau 12,10. Untuk 10 ke bawah itu sudah ada atau 11 ke bawah. Lalu kita menginstal file dengan menceklisnya lalu mengapply-nya. Sebagai contoh kita akan membuka file melalui terminal yaitu dengan mengetikkan nama filenya saja. Seperti pada contoh adalah Calcium, suatu program tentang tabel kimia. Lalu kita meremovenya bisa completely remove atau remove saja daripada gambar. Selanjutnya kita akan mengubah sedikit tentang repository. Kita bisa mengubah server repository yang kita inginkan dengan cara masuk ke terminal, lalu kita masuk sebagai root user, lalu kita ke gedit, lalu masuk ke dalam file yang seperti pada gambar ya. Lalu kita akan mengubahnya dengan mencarinya di internet. Kita mencari server, karena server kita akan mencari server di Indonesia karena lebih dekat dan lebih cepat jangkauannya. Jadi kita akan mengopi salah satunya dari salah satu institut sebelah. Ya, pertama-tama kita juga harus save dulu ya, supaya kita tidak lupa untuk membackupnya lah. Nah, seperti pada tersebut, repository kita copy, lalu kita nantinya akan di-save kembali. Lanjut kita akan mencoba menginstal suatu file melalui Ubuntu Software Center. Salah satunya yang pertama adalah kita akan mencoba Chromium. Tapi pada komputer ini sudah terinstall Chromium sehingga tidak perlu. Cukup mudah kok, tinggal install, ikuti perintah, maka akan tersedia atau teraplikasi pada komputer kita. Lalu kita akan mendownload codec, cuman pada komputer ini juga sudah terinstall. Ya, codec ada banyak dari GStreamer, dari Ubuntu Extra. Jadi kita bisa memplay atau memainkan berbagai macam file. Lalu kita akan menginstal SuperTux, permainan yang mirip Super Mario, cuman ini karakternya Tux Linux. Ada SuperTux 1, ada SuperTux 2. Sama-sama seru kok. Jangan coba untuk dimainkan ya. Jangan coba lagi. Jangan lupa untuk dimainkan juga, karena ya begitulah, sangat maka akan terinstall. Lalu selanjutnya kita akan menginstal XMMS. XMMS itu suatu player, cuman sekarang tuh ada XMMS 2. Yang GXMMS 2 itu adalah suatu player musik dan
sehingga kita bisa mendengarkan musik dengan player semacam iTunes dan Windows Media Player pada Linux. Jangan lupa kita juga harus menginstal nama Wine pada Linux, karena kenapa? Dengan Wine kita bisa memainkan segala macam yang namanya program dari Windows tanpa ada batasan. Kapan lagi kita bisa memainkan program-program Windows di Linux? Lalu kita akan menginstal namanya XAMPP. XAMPP itu adalah ya cukup rumit untuk dijelaskan, tapi kita harus menginstal dulu, mendownload file XAMPP yang terbaru pada komputer kita. Sebagai contoh, pada gambar saya menemukannya pada internet cara menginstalnya. Saya sudah mendownloadnya untuk 1,81. Lalu kita ikuti perintah seperti pada website tersebut, dan maka akan terinstall pada komputer kita. Ya, dan sudah terinstall, sudah mendownloadnya. Oh ya, jangan lupa taruhnya di tempat yang kamu tahu supaya lebih gampang untuk mencarinya. Dan dah terinstall. Selanjutnya kita akan menguninstall salah satu program yang telah kita download tadi. Ada kode Chromium SMS Supertux SMS dan Wine. Kita cukup menghilangkan melalui Ubuntu Software Center. Pada contoh seperti ini, saya akan menghilangkan Supertux karena saya juga jarang main pada komputer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang YAS, Debian, dan RPM terlebih dahulu. YAS adalah suatu program yang kita dapat eksekusi pada OpenSUSE dan SUSE dan turunannya Linux SUSE tersebut. Lalu Debian itu pada Debian dan Ubuntu, dan turunannya RPM adalah Red Hat Package Manager yang bisa kita gunakan di Red Hat. Lalu ada perintah make. Make adalah suatu perintah untuk merekompil suatu file pada saat kita menginstal suatu program yang sangat besar. Lalu ada tar bz2, tar bz itu adalah suatu perintah untuk mengarsipkan suatu file. Bedanya adalah tar tidak dikompresi, sedangkan tar bz2 dikompresi menggunakan bzip atau banzip 2, dan gz itu menggunakan gzip.